Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Rizal Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah politik hukum. Pada dasarnya pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli. Walaupun perbedaan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan atas dasar dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia. Menurut Sacipto Raharjo, politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, kemudian cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu dirubah. Kemudian dapatkah suatu pola yang baku dan mampang dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Definisi pernah dikemukakan oleh beberapa pakar menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Patmo mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Pada tahun 1986, Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Teuku Muhammad Radi mendefinisikan hukum politik sebagai pernyataan kehendak penguasa mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang bahwa politik hukum itu merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini, Sunaryati
Hartono pernah mengungkapkan tentang hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang, dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode, baik yang akan berlaku maupun yang akan dicabut. Misalnya periode 1973 sampai 1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. Pada periode 1983 sampai 1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha negara. Dan pada periode 2004 sampai 2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan undang-undang yang dicantumkan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Studi politik hukum mencakup legal policy sebagai kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum. Yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi, sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal yang lain terkait dengan studi. Politik hukum mencakup sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu kebijakan negara atau garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kemudian yang kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya atas lahirnya produk. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan di lapangan. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai politik hukum, yaitu diantaranya Patmo Wahyono, bahwa politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang atau is constituendum. Kemudian pakar yang kedua yaitu Teguh Muhammad Radi, bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat itu atau is constitutum, dan mengenai arah perkembangan
hukum yang dibangun mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang atau ius constituendum. Dengan demikian, politik hukum dirumuskan sebagai dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Sedangkan menurut pendapat Sudarto, bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Hal tersebut mengandung pengertian yang luas bahwa pernyataan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan pernyataan untuk mencapai apa yang dicita-citakan memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan atau is constituendum. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan atau is constituendum, tetapi tampaknya pula sudah menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum. Kemudian pakar Sacipto Raharjo mengatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada. Kemudian cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Kemudian kapan waktu hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan. Kemudian yang terakhir, dapatkah dirumuskan satu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. Sedangkan menurut pendapat Sunaryati Hartono, bahwa politik hukum sebagai suatu alat, tool, atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut menitik beratkan pada definisi hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau ius constituendum. Kemudian pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa politik hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum atau legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum bisa meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. Kedua, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ketiga, penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya.
Kemudian terakhir atau yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara hukum. Pembentukan politik hukum satu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang meliputi dasar corak politik hukum di negara yang mendasarkan pada ideologi sosialis atau tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Demikian pula hukum negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Pada negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara diktator akan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam penentuan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominasi penguasa negara. Pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya peraturan undang-undangan, merupakan produk politik, bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Pemikiran-pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh tersebut dapat bersumber pada ideologi tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, atau tekanan-tekanan yang kuat dari masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat. Bagaimana menjelaskan bahwa penentuan corak dan isi politik hukum masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri. Menurutnya, pada masyarakat agraris, tanah menjadi faktor dominan bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Masalah lapangan kerja pada masyarakat agraris lebih dikaitkan dengan sistem penguasaan tanah, sedangkan pada masyarakat industri lapangan kerja lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan perorangan untuk bekerja di berbagai jenis industri. Karenanya itu isu perlindungan tenaga kerja menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan kondisi pada masyarakat agraris. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pembentukan politik hukum di negara industri juga ditujukan untuk percepatan pertumbuhan industri di samping kebutuhan bagi para pelaku industri tersebut. Akibatnya tidak jarang terjadi kebenturan kepentingan antara pelaku negara dan tenaga kerja dalam pembentukan politik hukum di negara yang bersangkutan. Saya kira konten saya pada pagi hari ini cukup sekian. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.